Oke, halo YouTube. Bertemu lagi dengan saya. Selamat datang di YouTube channel saya. Eh, saya udah pernah bikin video, tapi dihapus, dibikin hapus, bikin hapus dan bikin hapus kayak gitu. Karena ternyata ketika saya lihat muka saya lagi ngomong di kamera tuh kayak pengen enak, pengen muntah. Ternyata gue jelek banget ya ngomong kayak gitu. Ngomong kayak gitu kan, terus ngomongnya nggak ini gitu kan, segala apa nggak jelas, redaksinya nggak jelas, segala macam, omongannya juga aneh gitu kan. Karena ternyata ketika bikin YouTube itu beda ya, ketika kita ngomong sama orang sama ketika ngomong sama kamera. Jadi kayak kita bingung mau ngomong apa gitu kan. Mau ngomong apa dan mau ngejelasin apa gitu ya, walaupun itu udah dikonsep sebelumnya. Oke, perkenalkan nama saya Pudin. Iji dua tilu sok. Winky Winky, Epsi, Lala, Asep. Dan saya adalah makeup artist. Oke, di video ini saya akan ini aku bakal campur memanggil diri aku dengan aku, mungkin saya, aku mungkin gue, atau mungkin aing. Alah, omong kosong. Itu bahasa Sunda ya. Jadi saya mau ngomong beberapa produk-produk yang saya nggak ekspektasi ternyata itu bener-bener bagus, dan itu kayaknya untuk sekarang itu wajib harus ada di tas make up saya kalau pergi nge-make up. Jadi begini Bu, dulu itu saya berpikir bahwa brand is one of the most important. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Disappointing and stupid. Jadi kayak kalau makeup lo mau bagus adalah lo harus pakai brand yang bagus. Tapi ternyata ketika saya ulik dan segala macam, ya brand itu sangat salah satu yang berpengaruh karena memang kualitas dengan harga yang mungkin seharga ginjal saya itu dengan kualitas yang bagus. Tapi saya selalu cari yang hidupnya kan. Jadi karena pertama adalah job makeup saya itu nggak terlalu banyak. Jadi bisa dihitung bener-bener jari. Dan juga saya suka sakit hati banget ketika produknya itu udah mulai habis dan harus beli lagi. Karena ternyata mungkin untuk pertama kali kita beli itu bagus, tapi untuk kita pertama kali beli ya kayak tidak punya rasa berat hati. Tapi ketika udah yang kedua, ketiga, dan itu kayak ngerasa bahwa ada nggak ya yang lebih murah gitu kan. Dan ternyata saya dapat beberapa yang harganya ternyata more affordable. Jadi yang pertama adalah loose powder. Jadi loose powder itu biasanya saya nge-mix antara Chanel di beberapa area, misalnya area sini itu pakai Chanel, dan di bawah mata itu biasanya aku dulu pakai Coty Artspan. Coty Artspan kan nggak terlalu mahal ya karena itu drugstore. Juga masih pakai Chanel, tapi nanti aku tumpuk pakai Coty Artspan atau apa ya kemarin, NYX apa ya biasanya, Coty Artspan lah ya pokoknya kayak gitu. Dan kemarin saya udah pernah pakai ini sebelumnya. Ini si Ultima. Nah si Ultima ini aku pernah pakai ini sebelumnya, aku pernah punya dan skip udah lama habis dan nggak pernah dipakai. Ini dipakai buat kayak karyawan aku kalau lagi misalnya bukan karyawan staff aku, kalau misalnya mereka mau ngeblur. Hehehe. Kalau misalnya buat kayak make up wisuda atau make up untuk bridesmaid dan segala macam. Bukan bridesmaid, pagar ayu dan segala macam. Dan kemarin aku beli lagi sih ini. Karena aku mikir kayak, beli Chanel gue kekis 800.000, 700.000 kan. Ada mikir gitu kan mas, walaupun Chanel aku masih ada. Terus aku belilah coba si Ultima ini. Dan ternyata itu bener-bener loh ajaib. Ini loose powder lembut banget. Ya I know itu, tapi dulu tuh kayak nggak bahwa itu selembut itu gitu kan. Ini loose powder selembut itu, sebikin muka ketika kita tap dari foundation ke bedak itu langsung kayak kering, that's it gitu. Semua orang yang cinta
Dan udah gitu, udah kan kayak kemarin saya pernah make upin satu orang pakai ini, itu si Chanelnya aku skip, aku coba pakai ini semuanya, itu tuh tahan dong, itu tahan. Padahal si ibunya itu yang pengantinnya itu, mantannya itu perawatan abis, dia perawatan udah bertahun-tahun, dan aku udah kayak ngomong sebulan sebelumnya kamu harus stop untuk pakai krim-krim malam dan segala macamnya, dan dia hanya skip itu 1 minggu. Dan I don't know, aku pernah beberapa kali dapat klien kayak gitu, dan nggak cucome yang ini gitu, nggak ada cracknya segala macam gitu kan. Udah pernah beberapa kali dengan tahapan, dan si Chanel, si apa gitu udah pernah nyobain. Dan kemarin aku nggak tahu, mungkin itu aku pakai formulasi yang sama untuk foundation segala macam, cuman si bedaknya aku pakai ini tok, nggak pakai apa-apa, di layer sama fresh powder dari si siapa namanya tadi ya, MAC sama Run gitu kan. Tapi si loose powder cuma ini doang. Dan pas resepsi itu, pas kita ganti baju, nggak ada tuh yang namanya berubah, masih segitu. Aku cuma pas resepsi itu nggak nambah apapun, nggak ngoreksi apapun, kecuali memang kan pas akad itu dia pakai sereh wajit apa sih yang itu ya, yang dari sereh itu ya kita tambal itu aja pakai foundation. Dan yang lainnya aku cuma di tap aja sama loose powder sama MAC MAC itu. Dan kayaknya sih ngaruhnya dari ini, itu pengaruhnya dari si ini. Oke, yang kedua adalah concealer. Concealer aku biasanya pakai si Tarte. Tarte itu kenapa? Karena memang dia agak kering, cuman dia benar-benar cover, dia benar-benar kayak nge-cover all the bawah mata dan bagus gitu kan. Dan kemarin sempet tuh kayak pesimis, kayak apalah gue beli yang mana sih, emang ada yang lebih bagus dari Tarte, atau mungkin kayak NARS, mungkin yang kayak gitu mungkin ya bagus, cuman aku mikir kayak bisa nggak sih yang ada yang lebih murah kan. Dan ketika aku main ke salah satu toko drugstore di Banjar, ada ini nih, si L'Oreal Infallible Full Wear ini. Jelas gak? Dia bilang bagus, dan aku pikir kayak masa sih bagus, ya biasa aja lah gitu kan. Dan ternyata ketika dipakai bagus. Concealer yang kemarin aku pakai pengantin, yang terakhir kemarin itu concealer tak pakai ini, dan nggak berubah, tetap segitu. Dia nangis banget karena nggak siraman kan, jadi dia nggak ada upacara siramannya sehari sebelum itunya. Jadi ketika dia sungkem tuh nangisnya habis-habisan. Nggak berubah, it's still seperti sedia kala. Kemudian yang ketiga, item yang ketiga ini adalah LT Pro. Ini maaf ya udah kayak gini banget, cuman karena memang ini tuh sebenarnya dari dulu udah dipakai, udah buluk kan. Nah, biasanya aku nutup ini tuh naon sih kode ini tuh ya cream foundation, jadi aku biasanya buat correcting gitu, atau buat nutup bawah alis. Dulu aku biasanya pakai si apa ya namanya lah, aduh pokoknya dari naon eta. Biasanya aku pakai, nanti aku tunjukin gambarnya. Oke, itu pakai produk itu untuk nutup bawah alis ketika kita mau bikin dimensi supaya cantik kan, bagus kan si bawah matanya itu. Aku biasa pakai itu, dan setelah aku mengenal ini sebenarnya lebih creamy, dia tidak terlalu berminyak dan pigmented. Aku bisa biasanya untuk mencampur foundation yang creamy, aku pakai ini. Dan aku pakai untuk bawah mata juga, ketika misalnya ada bopeng di sini, biasanya bekas siger segala macam, aku cuma tambah pakai ini doang. Dan udah beres. Tidak ada sesuatu yang harus nggak effortless gitu, jadi kita nggak terlalu pusing buat kayak ngebikin apa. And the final adalah lips product. Jadi begini, persepsi saya sebagai makeup artist adalah kita
kita memilih sesuatu yang long wear, kita memilih sesuatu yang bisa sebisa mungkin itu panjang dipakainya. Long wear maksudnya make upnya bisa tahan lama, lipstiknya bisa tahan lama. I'm sorry, bukan corona ya. Eyeshadow segala macam bisa sebisa mungkin itu bisa harus tahan lama. Dan ya masalah nyaman atau tidak nyaman balik lagi kepada klien kita harus tanya itu. Tapi saya pribadi prepare sesuatu yang sebisa mungkin bisa tahan lama, karena memang mereka datang ke makeup artist adalah karena mereka pengen dapat yang profesional. Mungkin kalau dapat makeup juga nggak bakal stok halus kayak selembut itu, tidak berasa apapun. Mereka pasti punya konsekuensi ketika datang ke makeup artist. Mungkin akan sedikit layernya lebih besar, lebih dan mungkin kerasa lah itu kita pakai makeup. Dan lipstick yang selalu ketika aku pakai ini, klien pasti nanya, ini lipsticknya pakai apa? Dia tahu ini pakai Maybelline, aku pakai yang si Maybelline ini. Nah, Maybelline ini. Mereka tahu ini pakai Maybelline-nya, aku pakai Maybelline ini. Tapi pas ketika hampir semua klien aku, kalau aku pakai lipstick ini, mereka suka sama colorsnya. Karena kenapa? Colorsnya itu in between antara nude tapi tidak terlalu nude. Dia ada orange dan ada pinknya. Jadi warna lipsticknya itu tidak terlalu pucat tapi tidak terlalu ketara juga. Warnanya tidak terlalu shock gitu kan. Dan itu sangat cocok sekali dengan kulit orang Indonesia. Apalagi misalnya ketika kita pakai foundation yang kita layer warna kulitnya, misalnya kita layer lebih kita kasih warna lebih tingkat, lebih tinggi, lebih terang. Dan semua klien aku ketika aku pakai si lipstick ini, si lip matte ini, super lip ink matte, si lip matte ini, itu everyone kayak nanya, "Kang, ini apa lipsticknya? Ini apa? Oh, ini Maybelline ya? Kodenya berapa?" gitu kan. Ini yang aku pakai adalah si 210 First Style. Nah, gitu. Dan oh my god, ngesang kieu aing. Dan itu tuh yang jadi saya yakin bahwa ternyata sellernya kan bisa hampir sama. Jadi itu tuh ada beberapa produk yang ketika aku pakai itu aku gak nyesal dan harganya affordable banget. Itu harganya semua produk yang omongin tadi itu nggak lebih dari 200.000. I think ya, kayaknya nggak akan lebih dari 200.000. Dan itu bisa dibeli di drugstore. Ketika habis kita nggak usah bingung beli harus online dan segala macam. Cuma kayak udah tinggal beli aja ke drugstore, beli dan langsung bisa dipakai juga segala macam. Oke, semuanya terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan apa yang tadi saya omongin tentang beberapa produk yang saya tadi omongin itu bisa bermanfaat bagi kalian, bagi makeup artist atau bagi para calon makeup artist yang baru, atau bagi teman-teman yang suka makeup. Oke, this is my first video dan aku mungkin akan continuous untuk mengupload beberapa video ke depannya. I'm so sorry kalau misalnya ngomong aku acak-acakan dan ngomong segala macam yang sebenarnya kayak lu tuh ngomong apa sih. Udah mohon maaf mohon dimaklumin juga ketika ngomong aku masih pacaletot, kalau bahasa Sundanya apa ya, masih belibet gitu, karena memang I'm not YouTuber. Udah berapa kali pun aku bikin YouTube dan ternyata selalu dihapus, kayak aku ngerasa bahwa kok muka gue kayak gini banget ya. Banget lah segala macam. Tapi aku masih kayak terus pengen tertantang bahwa aku pengen bikin video di YouTube. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Mohon untuk kalian bisa subscribe. Terus aku nggak ngerti lah yang lonceng-lonceng itu, pokoknya subscribe dulu dan komen kalau ada apa-apa. Kalau kalian pengen nanya apapun, komen di bawah, subscribe. And thank you for watching. See you on my next video.